Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait materi kinematika, yaitu gerak parabola. Pada mata kuliah IPA, Fisika, Kimia, dan Alam Semesta bersama saya, Makfira Febriana dari UIN Saizu Purwokerto. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan definisi gerak parabola. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi besaran dalam gerak parabola. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis persamaan dari gerak parabola. Baik, sebelum kita lanjutkan pembahasan terkait kinematika gerak parabola, kita akan tinjau terkait Quran Surah Ali Imran ayat 190, yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Hal ini tentu saja menjadi pedoman kita untuk menggali ilmu pengetahuan lebih dalam lagi. Mengingat dalam penciptaan alam semesta pasti terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam pergantian malam dan siang, tidak mungkin akan terjadi pergantian malam dan siang setiap hari jika tidak ada pergerakan dalam bumi kita. Nah, disinilah kita perlu berpikir, bagaimana pergerakan dalam bumi kita? Apakah sama seperti pergerakan manusia dalam berjalan di bumi dan mengikuti kegiatan kita sehari-hari? Tentunya ini perlu pembahasan lebih lanjut lagi. Nah, ternyata seperti yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya, bahwa gerak terdapat berbagai macam jenis, seperti gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak parabola. Nah, gerak melingkar inilah yang mengakibatkan pergerakan bumi menjadi pergantian antara malam dan siang. Nah, kali ini kita akan tinjau lebih lanjut terkait kinematika gerak parabola. Oke, sebelum jauh lebih lanjut kita bicara terkait gerak parabola, kita akan ingatkan kembali tentang fenomena gerak lurus. Ya, seperti yang terlihat pada layar kita kali ini adalah sebuah kereta yang sedang berada di jalur lintasan atau rel kereta. Nah, seperti kita ketahui bahwa gerak yang dialami oleh kereta adalah gerak lurus dengan arah horizontal. Ketika kereta akan melaju, maka kereta akan melakukan gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Kemudian ketika kereta berjalan dengan kecepatan yang tetap, kereta bergerak lurus beraturan. Dan ketika kereta akan berhenti, maka kereta melakukan gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Nah, tayangan selanjutnya ini diperlihatkan beberapa buah apel yang jatuh dari pohon. Tentu saja kita pernah melihat ketika ada sebuah buah yang jatuh dari pohon. Pastinya dia akan jatuh ke tanah. Nah, gerakan buah apel yang jatuh ke tanah inilah yang kita sebut gerak lurus searah vertikal. Ya, artinya tegak ya. Berbeda dengan gerak lurus yang dialami oleh kereta tadi, itu merupakan gerak lurus horizontal. Sedangkan gerak lurus yang dilakukan atau yang bekerja pada apel ini adalah gerak lurus dengan arah vertikal. Perhatikan demonstrasi percobaan berikut ini. Kali ini kita akan melakukan percobaan sederhana untuk mengetahui apa itu gerak parabola. Yang pertama, kita akan meletakkan benda di ujung sebuah meja dan akan kita jatuhkan. Lalu percobaan kedua,
kita akan menjatuhkan benda tersebut yang diletakkan dari tengah sebuah meja. Ketika benda dijatuhkan dari ujung meja, ya, ternyata benda jatuh tidak jauh dari kaki meja. Lalu ketika benda dijatuhkan dari tengah meja, nah ternyata benda akan terlempar jauh. Mari kita perhatikan sekali lagi untuk percobaan yang pertama. Benda yang dijatuhkan tepat dari ujung sebuah meja, ternyata benda tersebut akan langsung jatuh ke lantai tepat di samping kaki sebuah meja. Hal ini menunjukkan bahwa benda melakukan gerak lurus berubah beraturan dipercepat dengan arah vertikal ke bawah. Nah, sekarang kita akan coba perhatikan sekali lagi percobaan benda yang kita letakkan di tengah sebuah meja, kemudian kita jatuhkan. Ternyata dari sini kita bisa amati benda yang berada di tengah meja tersebut sebelum jatuh ke lantai mengalami gerak lurus beraturan searah horizontal dengan meja. Kemudian setelah benda sampai pada ujung meja, benda tersebut mendapat pengaruh gaya gravitasi bumi sehingga benda melakukan dua gerak sekaligus, yaitu gerak lurus berubah beraturan dipercepat dan gerak lurus beraturan secara sekaligus, sehingga gerak benda membentuk arah melengkung. Nah, gerak melengkung seperti inilah yang kita namakan sebagai gerak parabola. Ini adalah salah satu gambar contoh di mana gerak parabola bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, ya. Ini adalah beberapa atlet, ya, atau ada beberapa siswa yang sedang melakukan olahraga bola voli. Pastinya ketika melambungkan bola untuk masuk ke ring, di sini gerak bola akan melengkung. Dan itulah yang kita sebut sebagai gerak parabola. Gerakan memasukkan bola ke dalam ring tersebut bisa kita perjelas pada gambar seperti berikut. Nah, ini bisa kita lihat bagaimana lintasan gerak parabola yang melengkung. Apabila kita tuliskan atau kita gambarkan arah lintasan gerak dari bola basket tadi dalam koordinat kartesius, maka akan didapatkan gambar sebagai berikut, ya. Di mana pada sumbu horizontal adalah sumbu X dan sumbu vertikal adalah sumbu Y. Apabila kita menembakkan dengan sudut sebesar alfa, maka arah benda akan melengkung membentuk lintasan gerak parabola. Nah, setelah kita tahu bahwa sudut ketika menembakkan bola tersebut sebesar alfa, kita akan menguraikan bagaimana penguraian kecepatan pada saat benda pertama kali dilempar. Yang pertama, kita akan uraikan kecepatan terhadap sumbu X. Kita tarik garis ke sumbu X, lalu akan kita dapati vektor arah kecepatan sumbu X
Dan maka kita bisa tentukan besar kecepatan di sumbu X, yaitu sebesar V0X sama dengan V0 dikalikan cos alfa. Nah, setelah itu kita akan uraikan terhadap sumbu Y. Maka setelah kita proyeksikan garis, maka kita dapatkan V0Y sama dengan V0 sin alfa. Nah, ini menunjukkan bahwa pada gerak parabola terdapat dua gerak lurus sekaligus, di mana gerak lurus tersebut tercermin dalam sumbu X dan sumbu Y. Jadi, simpulannya adalah gerak parabola merupakan gerak benda dengan lintasan melengkung, di mana gerak tersebut merupakan gerak gabungan antara gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Demikian tadi pembahasan kita terkait kinematika gerak parabola. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.